warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi dan panjang tubuhnya mencapai Ya, rata dada, pertama-tama hingga seluruh wujudnya dalam sekali saya pandang. ucapkan terima kasih ya Matanya atas kehadiran Bapak Ibu semua dan juga para peserta nih sudah ada 46 orang ya, mungkin sambil menyusun, ketakutan, perasaannya di mana membentangkan kita awal. pada Kerangka sore yang hari hitam, ini akan transparan, mendengarkan panjang, paparan dari 155, Adlikbud penting, di koordinasi, 3 negara yaitu Jepang, Tiongkok, dan juga Korsel begitu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Prima Gandhi yang akan menjadi MC ya pada kesempatan sore hari ini. Saya kebetulan uh, domisilinya sekarang saat sedang di Tokyo dan sedang kuliah PhD di Tokyo University of Agriculture. Tahun kemarin sempat jadi ketua PPI Jepang periode 2024-2025. Nah, harapannya nanti mungkin teman-teman juga yang hadir di sini silahkan untuk bertanya ya. Bisa digali sebanyak-banyaknya begitu informasi dari ketiga narasumber kita. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin sebelum kita mulai acara ini, nanti akan dipimpin oleh moderatornya ya adalah Ibu Mona Lisa begitu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, yang mungkin sudah disiapkan oleh panitia. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih kepada panitia. Ya, selanjutnya mungkin sebelum kita ke moderator, kita mungkin bisa foto bersama-sama dulu ya. Ini sudah ada 62 nih tambahan dan juga saya ingatkan kepada para peserta agar bisa mengisi daftar hadir begitu. Daftar hadir yang sudah ada dikirim di kolom chat. Kalau bisa, eh, saya harapkan kepada seluruh peserta untuk meng-on-kan kameranya. Ya, mungkin di sini bisa saya kasih aba-aba ya, mungkin ya. Ya, tolong di-on-kan lagi, mungkin kita hitung sampai eh, 5 begitu. Satu, lalu dua, tiga, empat, lima. Oke, saya ini ada kurang lebih ada. Lalu ini belum kelihatan ini. Ya, saya hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, sekarang lembar kedua, dua, tiga. Ya, oke. Ya, terima kasih.
pada seluruh peserta yang sudah meng-on-kan kameranya. Nanti di akhir bisa lagi ya, karena akan bertambah lagi pesertanya. Ya, selanjutnya saya akan perkenalkan ini eh, yang menjadi moderator pada sore hari ini adalah Ibu Mona Lisa ya. Ibu Mona Lisa ini dari Cina, Bu ya. Ya, benar. Iya, Bu Mona Lisa yang ya, kepada Bu Mona Lisa saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Atase Pendidikan dan Kebudayaan serta Wakil Delegasi Tetap UNESCO, Bapak Ibu peserta webinar serta hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Mona Lisa, mahasiswi doktoral dari Fujian Normal University Tiongkok, yang pada kesempatan ini bertugas sebagai moderator. Tema webinar kita hari ini adalah Sistem Pendidikan dan Peluang Kolaborasi Berbagai Negara. Tema ini menjadi sangat relevan di tengah perkembangan global pada saat ini, di mana kerjasama internasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan memiliki peranan penting dalam memperluas wawasan, memperkuat jejaring akademik, serta membuka peluang kolaborasi antar negara. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan para narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Dr. Lestari Puspitaningsih selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Beijing, Ibu Dr. Amalia Fitriah selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Seoul, Bapak Dr. Amzul Rifin selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Tokyo. Pada kesempatan ini, para narasumber akan memaparkan materi terkait sistem pendidikan serta peluang kolaborasi internasional di negara penempatan masing-masing, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan, pengalaman, serta gambaran mengenai peluang kerjasama pendidikan dan kebudayaan di tingkat global. Sebagai informasi, setiap narasumber akan diberikan waktu pemaparan selama kurang lebih 25 menit dan akan kami ingatkan kembali ketika waktu memasuki menit ke-20 agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah seluruh narasumber menyampaikan materinya, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Baiklah, tanpa berpanjang waktu, marilah kita mengundang para narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Dr. Lestari Puspitaningsih selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Beijing. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Northeast Normal University Tiongkok dan telah mengabdi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak tahun 2006. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat di berbagai posisi strategis, di antaranya sebagai Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Ketua Pengembang Kurikulum Pendidikan Bahasa Mandarin, Juri Nasional Kompetisi Chinese Bridge, serta pendiri Indonesian Chinese Language Teacher Association. Kepada Ibu Dr. Lestari Puspitaningsih, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mona Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kalau di Tiongkok. Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman, terima kasih sudah bersedia hadir pada hari ini. Saya dari Tiongkok, terima kasih banyak sudah didampingi oleh teman-teman dari PPI Tiongkok. Ada ketua PPI-nya juga di sini dan juga ada ketua Persatuan Profesi Guru Bahasa Mandarin se-Indonesia juga hadir pada kesempatan hari ini. Izin saya share screen terlebih dahulu. Apakah terlihat Bapak dan Ibu semuanya? Aman, Bu, silakan. Oke, baik. Izinkan saya memulai presentasi pada kesempatan kali ini. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar hadis yang berbunyi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, yang dalam bahasa Mandarinnya adalah 就智去吧，哪怕远在中国。Maka izinkan saya untuk berbagi pada kali ini terkait sistem pendidikan, beasiswa, dan peluang kerjasama pendidikan dengan Tiongkok. Sorry.
Oke. Tiongkok sendiri memiliki 23 provinsi, 5 daerah otonom, 4 munisipalitas, dan 2 daerah administrasi khusus. Dari sisi etnis, Tiongkok mengakui ada 56 suku bangsa, di mana suku Han merupakan mayoritas. Sementara 55 suku lainnya adalah kelompok minoritas seperti suku Chuang, Hui, di mana suku Hui ini adalah suku Muslim, Manchu, Uighur, Miao, Yu, Tujia, Tibet, Mongolia, dan lain sebagainya. Nah, ini ada peta Tiongkok di mana PPI Tiongkok memiliki cabang dan merupakan sebaran dari mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Tiongkok. Perwakilan diplomatis Indonesia dan Tiongkok. Saat ini di Tiongkok, Indonesia memiliki 1 KBRI di Beijing yang wilayah kerjanya mencakup Tiongkok dan Mongolia. Ada 3 KJRI, yaitu di Guangzhou melayani untuk Provinsi Guangdong, Fujian, Guangxi, dan Hainan. Ada KJRI Hong Kong melayani Hong Kong dan Macau, serta ada KJRI Shanghai melayani Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, dan Jiangxi. Sementara perwakilan Tiongkok di Indonesia ada kedutaan besar di Jakarta, ya, dan juga ada konsulat jenderal di Surabaya yang melayani Jawa Timur dan sekitarnya, konsul jenderal di Medan melayani wilayah Sumatera, dan konsul jenderal di Denpasar melayani wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Sistem pendidikan dasar dan menengah di Tiongkok sama seperti di Indonesia, terbagi menjadi ada jenjang PAUD atau taman kanak-kanak mulai dari usia 3 sampai 6 tahun, dan ini tidak merupakan wajib belajar. Kemudian ada sekolah dasar SD di usia 6 sampai 12 tahun dengan durasi belajar selama 6 tahun dan pembelajarannya 5 sampai 6 jam per hari. Kemudian ada SMP, usianya 12 sampai 15 tahun dengan durasi selama 3 tahun dengan jam belajar 8 sampai 9 jam per hari plus belajar mandiri di malam hari, terutama untuk yang merupakan sekolah berasrama. Dan juga ada SMA berusia dari 15 sampai 18 tahun dengan menempuh pendidikan selama 3 tahun dan jam belajarnya 8 sampai 9 jam per hari plus belajar mandiri per malam. Sistem evaluasi pendidikan di Tiongkok, terutama untuk jenjang SMA, mereka terkenal dengan istilah Chungkao dan Kaokao. Nah, Chungkao itu adalah ujian nasional untuk seleksi masuk sekolah SMA setelah menyelesaikan SMP. Kemudian selain itu ada Kaokao, ini adalah ujian nasional untuk seleksi masuk perguruan tinggi yang diselenggarakan setiap awal Juni setiap tahunnya. Sementara format untuk masuk ke universitas atau format Kaokao sendiri adalah 3+1+2, yaitu ada mata pelajaran wajib selama 3 buah mata pelajaran, Mandarin, matematika, bahasa asing lainnya, dan ini wajib dengan poin 150 per mapel. Nah, kemudian harus memilih fisika atau sejarah. Ini bisa pilih salah satu dengan poin sempurnanya itu adalah 100. Yang ketiga adalah diminta untuk memilih 2 di antara kimia, biologi, geografi, atau politik. Nah, ini total nilainya adalah 100 per mapel. Sehingga skor maksimumnya adalah total poin tertinggi yang diraih dalam Kaokao adalah 750. Selanjutnya, kurikulum nasional di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menetapkan kurikulum nasional yang wajib diterapkan di seluruh sekolah negeri. Dirancang untuk mendukung perkembangan kognitif, karakter, serta keterampilan abad 21.
Mata pelajaran inti untuk jenjang sekolah dasar adalah bahasa Mandarin, matematika, bahasa Inggris, IPA dan IPS, pendidikan moral dan ideologi, seni budaya dan penjas. Sementara untuk jenjang menengah SMP dan SMA, selain dari mata pelajaran inti yang ada di SD, maka ada penambahan yaitu fisika, kimia, biologi, sejarah, geografi, dan TIK. Dan mata pelajaran pendukung adalah pendidikan jasmani, seni, musik, dan seni rupa. Tadi itu ada teknologi informasi atau TIK. Nah, sekolah juga diwajibkan ada 2 JP per hari untuk menyelenggarakan olahraga penjaskes. Nah, perguruan tinggi di China ini banyak sekali. Mungkin Bapak dan Ibu kalau browsing itu ada istilah yang dibilang ada project masuk kampusnya gitu ya, pasti akan promosi termasuk dalam C9, termasuk dalam 985, termasuk dalam 211 atau bahkan ada yang menuliskan masuk ke dalam double degree program. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut? C9 itu merupakan adalah aliansi 9 perguruan tinggi elit di Tiongkok yang secara resmi didirikan pada Oktober 2009. Aliansi ini sering disebut sebagai village-nya Tiongkok karena status dan prestisnya Oh, sangat tinggi. Dad ganti baju. Ya, Silakan dilanjutkan, Bu. Maaf. oke, baik. Kirain tidak terdengar. Oke, nah dari ke-9 univ tersebut, ini juga merupakan masuk ke dalam Project 985 dan Project 211. Ada apa saja univnya? Yang pertama ada Peking Daxue atau Peking University, ada Tsinghua Daxue University, Tsinghua University, kemudian ada Fudan Daxue, Fudan University di Shanghai, tadi Peking dan Tsinghua ada di Beijing. Kemudian ada Shanghai Jiaotong Daxue, itu ada di Shanghai. Kemudian Zhejiang Daxue, Universitas Zhejiang ada di Hangzhou. Ada Zhongguo Keshui Qishu Daxue, ini ada Universitas Sains Teknologi adanya di Hefei. Ada Nanjing University, ada Institut Teknologi Harbin, dan Universitas Xi'an Jiaotong Daxue. Nah, selanjutnya Proyek Strategi 985. Nah, Proyek Strategi 985 ini dimulai pada tahun 1998 sebagai upaya pemerintah Tiongkok membangun universitas riset kelas dunia. Asal nama 98 diambil dari rancangan pada bulan Mei 98. Nah, yang terdiri dari di sini menargetkan 39 perguruan tinggi terbaik di Tiongkok yang dipilih secara ketat. Prioritas pendanaan keseluruhan dari 39 perguruan dalam 98 proyek ini mendapatkan pendanaan yang lebih besar dibandingkan universitas dalam cakupan proyek 211. Dan tadi ya yang C9 tadi merupakan proyek dari 9 masuk dalam proyek 985. Jadi 985 ini bukan jumlah universitasnya ya. Kemudian merupakan subjek dari proyek 211 yang lebih besar cakupannya. Jadi ada evolusi inisiatif pendidikan tinggi di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok meluncurkan serangkaian inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan membangun universitas berkelas dunia. Yang pertama tadi ya ada Project 211 di mana ini sekitar 100 universitas untuk abad 21. Jadi cakupannya ada 112 universitas. Kemudian dilanjutkan pada tahun 98 memunculkan Project 985 dan kemudian 2015 ada Double First Class Shuang Ilio. Ini
cakupannya ada 147 institusi ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dari universitas yang sedang mencari kerjasama dengan kampus yang ada di Tiongkok, ketika kampusnya mempromosikan, kampus saya termasuk dalam Project 211985 ataupun Double First Class, ini merupakan kampus yang sangat bagus ya, sudah masuk ke dalam seleksi dari daftar pendidikan tinggi di Tiongkok. Selanjutnya, pemerintah Tiongkok menawarkan banyak sekali beasiswa. Salah satunya yang paling banyak dan diminati adalah beasiswa Chinese Government Scholarship, di mana Chinese Government Scholarship ini terbagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe A ya, untuk program bilateral, tipe B, beasiswa biasanya dikeluarkan oleh universitas, dan tipe C untuk kelas bahasa. Jadi, misalkan student dari Bapak dan Ibu di kampus atau Bapak dan Ibu guru SMA, atau bahkan teman-teman sendiri yang sedang mau berminat untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Tiongkok, Tiongkok memiliki program bahasa karena bahasa pengantar untuk jenjang S1 lebih banyak mayoritas menggunakan bahasa Mandarin. Selain CGS, ada beasiswa lainnya untuk studi di Tiongkok, yaitu yang pertama Confucius Institute Scholarship. Ini ditujukan untuk mahasiswa asing usia 16-35 tahun yang ingin mendalami bahasa Mandarin, kebudayaan Tiongkok, serta memiliki keinginan untuk menjadi pengajar bahasa Mandarin ya. Jadi kalau tadi di CGS jurusan dan fakultasnya yang dipilih itu beraneka ragam, bervariasi, mau teknik nuklir, mau kedokteran dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Tapi kalau programnya dari Confucius Institute Scholarship, maka ini harus untuk jurusan bahasa Mandarin dan atau pengajaran bahasa Mandarin untuk orang asing. Cakupannya Confucius Institute memberikan biaya kuliah penuh, akomodasi, asuransi kesehatan, serta tunjangan bulanan yang disponsori oleh Confucius Institute Headquarters. Yang kedua berikutnya ada beasiswa Belt and Road atau Silk Road Scholarship. Program ini biasanya untuk mahasiswa dari mitra pembangunan termasuk Indonesia. Ini sama juga cakupannya mendapatkan biaya kuliah, akomodasi, serta tunjangan hidup. Nah, yang terbaru Tiongkok juga melebarkan sayapnya dan LPDP juga melebarkan sayapnya tentu saja untuk memberikan beasiswa kuliah di Tiongkok. LPDP sendiri ada beberapa, mungkin belum sebanyak di negara lain, tapi sudah jauh lebih banyak. Bisa dipantau di situs resmi LPDP untuk diketahui daftar universitas Tiongkok yang menerima program dari LPDP tersebut. Salah satunya ada di Tsinghua University, juga ada di Changsha CSU, Changsha University itu juga ada. Dan rata-rata programnya adalah metrologi atau untuk program yang hilirisasi, nikel dan lain sebagainya. Kemudian situs website resmi untuk mencari informasi kampus di Tiongkok. Karena banyak email yang masuk meminta pertanyaan terkait referensi atau rekomendasi kampus yang berada di Tiongkok. Maka teman-teman atau Bapak Ibu dapat mengakses CSC Study in China, karena di sini ada semua di bawah situs ini resmi di bawah Kementerian Pendidikan Tiongkok yang menyediakan informasi lengkap tentang universitas, program studi, proses pendaftaran, serta berbagai pilihan beasiswa. Dan website ini tersedia dalam bahasa Inggris dan Mandarin.
Kemudian bisa juga masuk ke dalam website CSCSE ya. Ini bimbingan karir khusus bagi mahasiswa asing yang sedang menempuh studi di Tiongkok untuk membantu teman-teman yang sedang kuliah dalam adaptasi dan perencanaan masa depan. Nah, bisa juga masuk ke dalam CHSI untuk mendapat informasi terkait penerimaan mahasiswa, catatan akademik, data kelulusan, semua pun ada terrecord dalam CHSI dan ini adalah situs resmi dari pemerintah. Untuk jadwal beasiswanya bisa juga dipantau melalui situs resmi Kedutaan Besar RRT di Indonesia. Pada umumnya persyaratan mendaftar beasiswa di Tiongkok, karena hampir rata-rata semua yang belajar di Tiongkok adalah penerima beasiswa CGS. Persyaratannya itu sudah pasti lulus SMA atau sederajat untuk S1, kalau untuk S2 ya lulus S1 seperti itu ya, dan S3 lulus S2. Batas usianya untuk S1 25 tahun, S2 35 tahun, dan S3 40 tahun. Paspor masih berlaku minimal 1,5 tahun. Kemudian kemampuan bahasa saat ini mulai makin meningkat untuk diminta sudah memiliki level kemampuan bahasa Mandarin. Ya, HSK 4 untuk umum, HSK 5 untuk sastra atau keguruan, atau kalau menggunakan program bahasa Inggris maka diminta TOEFL dan IELTS. Dokumen wajibnya tentu saja ijazah dan transkrip akademik yang sudah diterjemahkan dan dilegalisir, foto diri, 2 surat rekomendasi, terutama untuk S3 harus dari profesor, yang kemudian adalah proposal penelitian atau rencana studi, dan selanjutnya ada surat keterangan bebas dari catatan kepolisian, surat keterangan sehat jasmani rohani, ini ada formnya tersendiri dari pemerintah Tiongkok untuk dilengkapi dan distempel dari rumah sakit yang melakukan tempat kita melakukan pemeriksaan. Nah, selanjutnya ada LOA, pre-admission, hasil karya atau publikasi artikel jika ada, ini opsional. Nah, untuk tahun 2025, apabila mendaftar beasiswa untuk S1, sekarang diminta untuk memiliki sertifikat CSCA, walaupun belum semua kampus, tapi sudah mulai dirilis satu persatu meminta CSCA, Score Report. Nah, kemudian prosedur pendaftarannya tentu saja tadi mendaftar melalui CSC Online Application System, membuat akun, mengisi formulir aplikasi, mengunggah dokumen, pembayaran biaya pendaftaran, dan menunggu pengumuman. Benefit yang didapat apabila mendapat beasiswa dari CGS ya, biaya penuh studi, tunjangan hidup bulanan, S1 2.500 per bulan, S2 3.000 per bulan, S3 3.500. Mendapat fasilitas akomodasi dan asuransi kesehatan. Nah, untuk tes kemampuan bahasa Mandarin internasional, ini yang sementara ini ya, tapi di tahun ini akan launching sudah akan menggunakan HSK yang terbaru. HSK ini adalah seperti TOEFL, tes kemampuan bahasa Mandarin internasional. Terdiri dari 6 level 1, 2, 3, 4, 5, ada 6, dengan durasi tes dan biaya yang berjenjang. Nah, tes HSK ini bisa paper based dan juga bisa computer based. Dan ini untuk mengetahui jadwal terkini dari dan pendaftaran resmi tes HSK tersebut bisa masuk ke dalam situs Chinese Test International, lalu pilih test registration dan lokasi di Indonesia. Jadi ada beberapa tempat untuk tes yang ada di Indonesia. Nah, yang banyak ditanyakan karena masih awam dan sedang launching ini adalah CSCA. Ya, CSCA ini adalah
ujian yang sekarang untuk salah satu persyaratan untuk masuk. Jadi pendaftaran CSCA ini bisa masuk melalui akun dan mengetes jadwalnya ada di csca.cn/registrasi/notice. Apa sih Izin CSCA Bu, itu? CSCA sudah 20 menit, silakan. Oke, baik. Sebentar lagi. China Scholastic Competency Assessment, ya. Ini adalah persyaratan wajib sejak 2025 untuk menempuh jenjang S1. Materi ujiannya terdiri dari bahasa Mandarin profesional. Ini jika yang akan diambil adalah menggunakan bahasa Mandarin. Bahasa pengantarnya. Kemudian matematika ini menjadi wajib dengan durasi 60 menit, soalnya 48 soal, skor maksimal 100. Kemudian fisika dan kimia ini dimilih salah satu. Jadi 60 menit masing-masing, 48 soal masing-masing dengan skor maksimal 100. Biasanya ini dianjurkan untuk yang mengambil jurusan STEM. Ya, CSCA ini home base online dan juga bisa di computer base di pusat ujian resmi ataupun paper base yang sudah memang tersertifikasi bisa menyelenggarakan ujian sertifikasi CSA. Oke. Selanjutnya ini yang terakhir, program kerjasama pendidikan Indonesia dan Tiongkok. Selama ini sudah banyak kerjasama terutama antar perguruan tinggi melalui program Sister School. Mau bersin. Institusi pendidikan tinggi sini sudah menjalin kemitraan untuk pertukaran pelajar, program magang, internship, penelitian bersama, ataupun program double degree. Kemudian ada Pusat Studi Bahasa Mandarin atau dikenal dengan nama Confucius Institute, ada juga Confucius Classroom, dan ada juga Center for Chinese Language, di mana mempromosikan pengajaran dan pembelajaran bahasa Mandarin. Saat ini sudah ada 10 Confucius Institute, ada bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta, Universitas Malang, ada Tanjung Pura, Unhas, UNP, dan di Bali juga sudah ada. Kemudian ada Rumah Budaya Indonesia. Sebaliknya, Rumah Budaya Indonesia ini untuk mempromosikan bahasa Indonesia dan kebudayaan Indonesia serta studi tentang Indonesia. Saat ini sudah ada beberapa kampus di Tiongkok yang juga memiliki program Rumah Budaya Indonesia. Namun Rumah Budaya Indonesia ini juga kalau di Tiongkok dipartnerkan dengan universitas yang ada di Indonesia seperti Tianjin Foreign Study University. Rumah budayanya bermitra dengan Universitas Brawijaya. Oke, dan yang terbaru akan segera launching, sedang dalam tahap penjajakan. Unhas akan membuka rumah budaya dengan Fujian Normal University. Selanjutnya program short course, ini program pelatihan singkat bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan kompetensi profesional di berbagai bidang. Jadi ada short course untuk guru bahasa Mandarin, di mana biasanya programnya selama pelatihan, maka seluruh biaya akomodasi, kursi, dan juga konsumsi serta transportasi domestik ditanggung oleh pemerintah Tiongkok. Sementara tiket dan visa ditanggung oleh pemerintah Indonesia atau ditanggung oleh masing-masing peserta. Kemudian ada kerjasama vokasi. Kerjasama vokasi saat ini sudah ada Lupan Kungfang, ya, Lupan Workshop, di mana satu ada di Ponorogo, salah, yang satu lagi itu ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang berfokus pada pelatihan kejuruan dan pengembangan keterampilan teknis. Walaupun selain dari yang ini memang antar kerjasama dengan kementerian, dana dari Kementerian Pemerintah China,
Tapi sudah banyak juga kerjasama vokasi yang menyelenggarakan adalah UBU, di mana University Bisnis di sini adalah menggandeng dunia industri, kemudian dengan university lainnya. Nah, selanjutnya ada kerjasama antar pemerintah daerah. Sudah banyak pemerintah daerah yang juga memiliki mitra strategis langsung dengan universitas yang ada di Tiongkok. Nah, selanjutnya ada di Tiongkok sama seperti di negara lain ada PPI. PPI Tiongkok adalah salah satu jaringan dukungan pelajar Indonesia. Sekarang PPI Tiongkok sudah resmi memiliki website di ppitiongkok.com, di mana Bapak Ibu atau teman-teman jika sedang berminat untuk mencari universitas atau ingin tahu ada kampus apa atau mau melakukan kunjungan dan butuh pendampingan, maka teman-teman PPIT ini akan siap mendampingi dan di dalam website ini sudah ada bisa diakses kontak dari 32 cabang PPI Tiongkok yang tersebar di berbagai kota besar dan terbagi menjadi dalam 3 region utama, yaitu yang pertama region utara mencakup kota-kota penting seperti Beijing, Tianjin, dan Changchun. Kemudian ada region timur mencakup Shanghai, Nanjing, Hangzhou, dan sebagainya. Dan ada region selatan yang meliputi kota-kota dinamis seperti Guangzhou, Shenzhen, dan Xiamen. Nah, di Zoom kali ini pun sudah ada Ketua PPI Tiongkoknya, Pak Justin. Jadi kalau untuk informasi lebih lanjut terkait di Tiongkok bisa nanti menghubungi Mas Justin ya. Mas Justin bisa kirim chat di kolom chat, silakan memperkenalkan diri. Dan untuk yang di Indonesia mau mulai start belajar bahasa Mandarin, juga bisa menghubungi P3BMI. Di sini ada Pak Sudarsono. Beliau adalah guru bahasa Mandarin. Jadi apabila ingin tahu setelah putar pengen tes HSK dan pembelajaran bahasa Mandarin, boleh juga langsung menghubungi beliau. Karena kalau dengan Tikbud kami sangat silakan, kami juga dengan senang hati bisa langsung komunikasi dengan kami. Namun terkadang karena keterbatasan waktu dan keterbatasan personal, jadi apabila ingin langsung berkomunikasi penjajakan juga bisa nanti kita akan berkoordinasi bersama. Ya, mungkin di sini Pak Sudarsono juga bisa di kolom chat memperkenalkan diri dan apabila teman-teman atau Bapak dan Ibu yang berminat untuk pengembangan bahasa Mandarin atau mengikuti tes HSK bisa langsung menghubungi beliau karena tesnya pasti di Jakarta atau di Indonesia kan, di provinsi manapun. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila melebihi waktu yang telah ditentukan. Saya kembalikan kepada Ibu Mona Lisa. Baik, terima kasih banyak Ibu Lestari Puspitaningsih atas pemaparan yang sangat menarik dan insightful ya mengenai sistem pendidikan serta peluang kolaborasi internasional di Tiongkok. Dari pemaparan yang telah disampaikan, kita dapat melihat bahwa Tiongkok memiliki perkembangan pendidikan yang sangat pesat serta membuka berbagai peluang kerjasama internasional, baik dalam bidang akademik, riset, pertukaran pelajar maupun pengembangan bahasa dan budaya. Hal ini tentunya menjadi peluang yang penting untuk dipahami, khususnya bagi generasi muda dan institusi pendidikan Indonesia dalam memperluas jejaring dan kolaborasi global. Selanjutnya, kita akan memasuki pemaparan materi berikutnya oleh Ibu Dr. Amaliah Fitriah selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Seoul. Beliau meraih gelar bachelor dalam bidang hubungan internasional dari Universitas Indonesia, gelar master dalam bidang development studies, serta gelar PhD dalam bidang yang sama di Massey University Selandia Baru. Sebelum menjabat sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Seoul, beliau juga bertugas sebagai analis kebijakan ahli media di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Adapun bidang kajian dan perhatian beliau meliputi pendidikan, desentralisasi, pemerintahan lokal, politik lokal, serta konstruksi identitas dalam konteks pendidikan di Indonesia. Kepada Ibu Dr. Amaliah Fitriah, kami persilakan. Terima kasih Mbak Mona Lisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Annyeonghaseyo. Perkenalkan saya Amalia Fitria, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Seoul. Pada sore yang berbahagia ini, saya akan berbagi tentang sistem pendidikan, beasiswa, dan peluang kolaborasi di Korea Selatan. Mungkin sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa kerjasama atau kolaborasi pendidikan di Korea Selatan mungkin agak unik ya. Kalau di negara-negara lain mungkin kerjasamanya lebih berat dan dominan di pendidikan tinggi. Di Korea lumayan bervariasi. Artinya kerjasama pendidikan itu sudah dimulai sejak pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Lanjut. Hari ini saya akan membahas tentang konteks ya. Jadi konteks di mana kolaborasi dan kerjasama pendidikan itu terjadi, yaitu adanya transformasi Korea dan juga kemitraan dengan Indonesia. Kemudian saya akan berbicara tentang sistem pendidikan Korea Selatan, profil pendidikan di Korea Selatan, kemudian peluang studi dan beasiswa, dan terakhir tentang peluang kolaborasi. Lanjut, Mbak. Jadi ini mungkin ya, kenapa kita perlu melihat konteks transformasi di Korea untuk melihat kerjasama pendidikan dan kebudayaan. Hal ini karena dari analisis saya selama berada di Korea sebagai atase pendidikan, saya melihat bahwa transformasi Korea itu sangat berpengaruh terhadap intensitas kerjasama dan besaran kerjasama antara Indonesia dan Korea. Yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah banyak diketahui ya bahwa Korea itu merdekanya itu hampir sama dengan Indonesia, hanya berbeda 2 hari. Jadi Korea itu merdeka di 15 Agustus 1975. Sama dengan Indonesia, Korea mengalami penjajahan yang cukup lama oleh Jepang dari tahun 1910 sampai 1945, berarti hampir 35 tahun ya di bawah penjajahan Jepang. Kemudian merdeka di tahun 1945. Namun agak sedikit berbeda dengan Indonesia, ketika merdeka Korea itu berada dalam situasi mungkin bisa disebut kekosongan kekuasaannya. Jadi kalau Indonesia begitu merdeka sudah ada langsung badan yang menjadi panitia yang bertugas untuk membentuk negara Indonesia. Nah di Korea dalam konteks saat itu adalah terjadi kekosongan kekuasaan sehingga untuk kepentingan administratif, di awalnya Korea itu dibagi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi saat itu Korea Utara berada di bawah dalam tanda kutip gitu ya bimbingan Uni Soviet, kemudian Korea Selatan di bawah Amerika Serikat. Ini awalnya adalah untuk kepentingan administratif belaka. Tapi kemudian situasi geopolitik saat itu di mana perang dingin terjadi dan konflik semakin memanas seperti itu, akhirnya di tahun 1948 Korea Utara dan Korea Selatan benar-benar berpisah menjadi dua negara yang berbeda. Dan sempat mengalami perang saudara di tahun 1950 sampai 1953. Kemudian berhenti di mana berhentinya itu bukan perdamaian ya, tapi genjatan senjata. Sehingga sampai saat ini bisa dibilang Korea itu berada dalam posisi perang tapi tidak aktif gitu ya, karena kondisi terakhir adalah keadaan dan masih ada usaha-usaha untuk unifikasi Korea seperti itu, tapi yang terakhir kondisinya adalah genjatan senjata setelah perang saudara yang selesai di tahun 53 itu. Nah, kemudian menariknya setelah merdeka dan terbentuk sebagai sebuah negara sendiri, Korea Selatan ini mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat gitu ya. Jadi bisa dilihat di grafik ini bagaimana dalam waktu 60 tahun 60 tahun Republik Korea atau Korea Selatan telah meningkatkan ukuran ekonominya lebih dari 400 kali lipat. Yang semula sekitar 4 miliar US dollar menjadi hampir 2 triliun US dollar. Dan kekuatan ekonomi Korea ini merupakan salah satu yang terbesar, nomor 13 di dunia secara GDP ya, dan nomor 4 di Asia. Nah, inilah yang selalu menjadi sering disebut sebagai keajaiban Han River gitu ya.
bagaimana Korea ekonominya bisa sangat pesat dalam waktu singkat seperti itu, padahal berdeka hampir bersamaan dengan Indonesia. Tentu ini banyak penjelasannya dari sisi ekonomi, politik, dan sosial kemasyarakatan seperti itu. Namun perlu diketahui juga dalam konteks ini bahwa kemajuan ini bukan tanpa apa ya, bukan tanpa celah gitu ya. Jadi saat ini ekonomi Korea itu 40% dari GDP, besaran GDP Korea itu dikuasai hanya oleh 4 orang chaebol ya, atau kalau di kita dibilang konglomerat gitu ya. Jadi ketimpangan ekonomi itu masih menjadi problem, walaupun secara keseluruhan ekonominya sudah sangat maju. Nah, bicara tentang hubungan RI dan Korea saat ini hubungannya sangat apa ya, spesial ya. Jadi sebelumnya status hubungan Indonesia dan Korea Selatan itu disebut Special Strategic Partnership. Tapi sejak 1 April 2026, status hubungan ini meningkat lagi menjadi Special Comprehensive Strategic Partnership. Ini artinya apa? Bahwa eh, peningkatan status hubungan ini tentu akan berpengaruh terhadap kinerja kerjasama ekonomi dan juga tentunya nanti kita akan lihat di kerjasama pendidikan. Lanjut, Mbak Deba. Nah, ini tadi saya sudah sempat sebutkan ya bahwa di samping kemajuan ekonominya tentu ada juga permasalahan yang dihadapi Korea. Jadi sejak tahun 2000-an ya, Korea itu kelahiran penduduk dan peningkatan penduduk di Korea Selatan, populasi di Korea Selatan itu mengalami stagnan dan diprediksi akan terus menurun. Karena kita mengenal Korea ini sekarang sebagai declining society, di mana jumlah populasinya semakin menurun dan bahkan penurunan itu lumayan drastis untuk usia produktif, yaitu antara usia 15 sampai 45 ya. Jadi semakin sedikit populasi Korea. Nah, ini disebabkan karena lanjut ke slide berikutnya, Mbak Deba, karena Korea itu saat ini adalah the world's smallest family ya. Jadi angka kelahirannya paling kecil di dunia, sudah 12 tahun. Angka kelahiran Korea hanya mencapai 0, sekian. Itu artinya dari 1.000 penduduk Korea hanya 0, sekian persen bayi yang lahir seperti itu. Jadi memang Korea mengalami problem sosial seperti ini saat ini, di mana anak mudanya juga apa ya, enggan menikah, kemudian kalaupun menikah enggan memiliki anak dan seterusnya. Sehingga dan ini sudah banyak dianalisa ya penyebabnya. Salah satunya tentu dari sisi sosial, masyarakat yang sangat patriarki yang menyebabkan perempuan enggan menikah karena pembagian peran gender itu masih belum fair seperti itu. Kemudian juga ada masalah kompetitif yang sangat kompetitif di dunia kerja yang sangat berat sehingga berkeluarga itu dianggap sebagai hambatan. Kemudian juga akibat modernisasi juga biaya hidup menjadi sangat tinggi di Korea, terutama di kota-kota besar seperti Seoul dan sekitarnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, nah konteks seperti ini tentu nanti kita akan lihat akan memiliki implikasi juga di dalam pendidikan. Lanjut, Mbak Deba. Kemudian kita akan bicara tentang sistem pendidikan di Korea Selatan ya. Pendidikan di Korea Selatan sama dengan kita, dimulai dengan PAUD ya. PAUD di Korea Selatan itu dibagi dua. PAUD-nya dalam arti TK itu di bawah Kementerian Pendidikan, sedangkan child care-nya itu di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi ada pembagian tugas yang sangat jelas antara taman kanak-kanak gitu ya, PAUD dengan child care. Seperti itu. Dan mereka memiliki kurikulum yang holistik, mereka namakan Nuri Kurikulum, di mana PAUD itu tidak hanya mengajarkan kognitif, tapi psikososial, kesehatan mental, dan seterusnya. Dan juga termasuk tunjangan terhadap orang tua. Jadi untuk PAUD-PAUD yang milik pemerintah, itu gratis dan juga termasuk makan, seperti MBG gitu ya, makan dan juga penitipan anak. Namun jamnya nanti bervariasi tergantung PAUD-nya. Namun untuk PAUD swasta masih tetap berbayar seperti itu. Kemudian untuk tingkat selanjutnya
hampir sama dengan Indonesia 6-3-3, jadi 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Em, mulai SMP dan SMA mulai ada pembagian apa sih ya, spesialisasi pendidikan gitu ya. Jadi mulai di SMP itu sudah mulai ada sekolah yang misalnya industrial school, jadi sekolah yang khusus industri, kemudian ada sekolah seni, olahraga, dan seterusnya itu sudah ada. Kemudian di SMA juga spesialisasi itu sekolah umum tetap ada. Kemudian yang vokasi itu ada sekolah vokasi yang umum, dalam arti vokasi yang mempelajari banyak hal, tapi ada vokasi yang memang spesifik ke industri tertentu, dan biasanya ini apa ya, menginduk atau berkolaborasi dengan industri tertentu. Nah, sekolah vokasi seperti ini biasanya disebut Master High School. Kemudian ada juga special education, tetap ada, yaitu untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Kemudian industrial juga tetap ada. Kemudian mereka juga sudah memiliki open high school. Mungkin ini semacam belajar mandiri gitu ya. Misalnya untuk contohnya misalnya K-pop itu yang nggak sempat masuk sekolah normal seperti orang-orang eh, pada umumnya, mereka akan memilih ke open high school. Kemudian untuk pendidikan tinggi juga hampir mirip dengan Indonesia, ada university yang sifatnya umum gitu, kemudian ada institut yang menspesialisasikan pada bidang STEM gitu ya, pada teknologi dan industri. Kemudian ada juga, nah pembedaannya mungkin agak sedikit berbeda. Di Korea ada namanya Korean Polytechnic. Nah, bedanya di Korea ini, Korean Polytechnic berada di bawah Kementerian Labor, Kementerian Tenaga Kerja. Jadi memang fokusnya adalah untuk kebekerjaan, di mana di situ yang diajarkan lebih banyak praktik. Mungkin teorinya hanya 40%, 60%-nya praktik. Jadi memang benar-benar Korean Polytechnic di Korea itu konteksnya agak berbeda. Di Indonesia memang ditujukan untuk kebekerjaan seperti itu. Kemudian ada juga yang semacam akademi di Indonesia namanya Junior College, itu misalnya untuk akademi kecantikan, perawatan, atau yang sekarang juga lagi banyak tentang K-beauty, K-kuliner, dan sebagainya. Itu juga sudah mulai banyak. Dan yang tingkat berikutnya sama dengan Indonesia, ada master, ada PhD, S2, dan S3. Eh, Mungkin yang menarik dari pendidikan di Korea ini adalah di mana pendidikannya sangat kompetitif ya. Mungkin yang nonton drakor sudah banyak tahu ya. Jadi itu nggak murni fiktif gitu yang ada di drakor, tapi ada unsur kebenarannya juga, di mana anak-anak itu bahkan sudah dipersiapkan untuk pendidikan tingginya sejak TK. Jadi anak-anak TK itu sudah mulai kursus, misalnya orang tuanya pingin dia ke medical school yang terbaik, misalnya SNU gitu targetnya. Itu sejak di TK sudah mulai dipersiapkan. Dan di tingkat selanjutnya itu makin makin intens ya. Makanya terkenal kalau di Korea itu anak pulang sekolah jam 3 langsung masuk ke akademi, mungkin di Indonesia seperti bimbel, tapi bimbelnya ini benar-benar bisa sampai jam 11 malam, jam 12 malam, dan itu hampir setiap hari. Jadi udah kayak sekolah keduanya orang-orang ini gitu, penduduk Korea. Nah, inilah yang membuat pendidikan di Korea sangat kompetitif, karena memang saat ini masih banyak perguruan tinggi yang terbaiknya itu terpusat di kota-kota besar dan belum merata. Seperti itu. Lanjut, Mbak Deba. Nah, ini tadi mungkin terkait dengan konteks di mana transformasi ekonomi Korea itu ya. Saya melihat ada titik balik di dalam pendidikan Korea, yaitu di mana di tahun 2010, Korea untuk pertama kalinya dari negara penerima bantuan atau penerima donor menjadi negara pemberi bantuan. Sejak Korea menjadi anggota Development Assistance Committee atau DAC, bersama dengan negara-negara OECD lainnya. Jadi 2010 ini menjadi titik balik Korea dari awalnya penerima donor kemudian menjadi negara pendonor, yang di mana sejak itu Korea sejajar dengan negara-negara maju lainnya yang berada di OECD.
Nah, kemudian ini juga keberhasilan pendidikannya tercermin dari indikatornya di pendidikan menengah, yaitu dari PISA, nilai PISA, di mana nilai PISA Korea itu, PISA yang terakhir ya, 2022 apa 23 ya, itu nomor 1 matematika dan membaca, dan nomor 2 ilmu pengetahuan dari 37 negara OECD. Jadi perolehan visanya sangat bagus. Kemudian juga di pendidikan tinggi, tingkat enrollment atau pendaftaran perguruan tingginya itu 76%. Itu jauh lebih tinggi dari rata-rata negara OECD yang hanya 40-50%. Kemudian bukan hanya pendaftarannya yang tinggi, tapi juga tingkat kelulusan perguruan tinggi Korea juga sangat tinggi, yaitu nomor 1 di antara negara-negara OECD. Artinya mayoritas masyarakat Korea sudah berpendidikan tinggi, seperti itu. Walaupun eh, yang pendidikan yang wajib belajar itu masih hanya sampai SMP. SMA tidak wajib belajar, tapi sudah universal, dan pendidikan tinggi juga seperti itu. Tapi karena adanya dukungan pemerintah menyebabkan berupa beasiswa-beasiswa menyebabkan pendidikan tinggi di Korea sangat bisa dijangkau gitu ya, affordable. Lanjut, Mbak Deba. Nah, ini universitas terbaik di Korea, juga mencerminkan bagaimana perkembangan pendidikannya yang semakin maju, di mana ini ada dua ya, ada dua versi, ada versi World University Ranking dan ada versi Times Higher Education. Memang agak sedikit berbeda karena memang indikator yang dipakai pun berbeda. Jadi 3 universitas Korea yang terkenal dengan SKY, Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University itu udah masuk 100 besar dunia menurut World University Ranking. Nah, menariknya di Times Higher memang agak berbeda. Korea University tidak masuk di 100 besar, tapi justru yang masuk adalah KAIS. Nah, KAIS ini termasuk agak baru di Korea, Korea Advanced Institute of Science and Technology, namun eh, kinerjanya langsung sangat baik. Dan ini memang universitas khusus bidang Science and Technology yang berada di Daejeon. Dan sejak berdirinya KAIS di sana juga banyak dibentuk lembaga-lembaga penelitian di Daejeon, sehingga sering disebut Daejeon itu seperti Silicon Valley gitu. Jadi tempat di mana talenta-talenta muda bidang riset dan teknologi itu berkumpul ada di situ. Seperti itu. Lanjut, Mbak Deba. Eh, nah, sekarang kita bicara tentang internasionalisasi pendidikan. Kenapa Korea merasa penting untuk melakukan internasionalisasi pendidikannya? Tadi kita tahu bahwa Korea sedang mengalami yang dinamakan declining society ya. Jadi Korea sudah mulai concern terhadap penurunan angka penduduknya, dan mereka merasa perlu untuk menarik talenta-talenta internasional untuk datang ke Korea. Selain untuk mengisi kantong-kantong pendidikannya yang di luar tadi kota-kota besar ya, yang karena di Korea itu penduduknya banyak yang berkumpul di kota-kota besar, sehingga banyak kampus-kampus yang fasilitasnya bagus gitu ya di daerah-daerah di luar Seoul, Busan dan sekitarnya itu sudah mulai mengalami kekurangan mahasiswa. Dan ini terjadi bukan hanya di pendidikan tinggi, juga di sekolah-sekolah, beberapa sekolah di daerah pedesaan itu sudah mulai kekurangan siswa, ada yang ditutup, bahkan ada yang di merger. Jadi ini menjadi problem tersendiri untuk Korea, sehingga mereka mencanangkan apa yang mereka sebut Korea 300K Project. Jadi tujuannya adalah untuk menjadi 10 world leading countries for study abroad di tahun 2027. Jadi target mereka di 2027 harus ada 300.000 mahasiswa internasional yang masuk di kampus-kampus Korea, seperti itu. Nah, strateginya seperti apa? Mereka melakukan kolaborasi antara universitas, industri lokal, dan pemerintah. Dan ini sudah menjadi sudah implement gitu, dalam arti kita sudah banyak melihat di daerah-daerah tertentu, di provinsi tertentu, di mana triangle ini sudah, kolaborasi antara tiga ini sudah terjadi. Misalnya universitas berusaha merekrut talenta-talenta untuk di kampus tersebut dengan tujuan untuk
industri tertentu yang ada di daerah tersebut. Kemudian setelah mereka lulus, akan dibantu oleh pemerintah daerah untuk menyalurkan lulusan-lulusan ini ke industri lokal. Bantuannya seperti apa? Misalnya dengan keterampilan-keterampilan sertifikasi maupun juga kebutuhan visa. Jadi perpindahan dari visa pelajar menuju visa pekerja itu sebagian daerah sudah intervensi untuk memberikan bantuan seperti itu. Nah, tujuannya tadi mempromosikan seluruh aspek dari studi di Korea untuk mahasiswa internasional, mulai dari rekrutmen akademik dan karir. Jadi satu paket. Saking pinginnya mereka menarik mahasiswa internasional, mereka bukan cuma rekrut siswa, tapi mereka menyediakan sampai bagaimana sih karir peluangnya di Korea. Dan ini berpengaruh terhadap beasiswanya juga, karena beasiswa Korea nanti yang saya akan jelaskan juga tidak mewajibkan mahasiswa untuk pulang ke Indonesia. Tidak seperti beasiswa lainnya yang terikat kontrak harus pulang ke Indonesia, misalnya kayak AusAid, USAID, seperti itu. Tapi GKS-nya Korea ini justru membolehkan mereka untuk stay dan bekerja di Korea. Seperti itu. Lanjut, Mbak Deba. Nah, ini kita lihat juga strategi mereka untuk menarik ya. Salah satunya Seoul itu terus berbenah diri sehingga di penilaian QS yang terakhir, Best Student Cities, itu Seoul berhasil menyalip. Jadi untuk berapa tahun berturut-turut itu London selalu jadi nomor satu sebagai tujuan studi internasional. Di penilaian yang terakhir ini atau di survei yang terakhir ini justru Seoul yang menjadi tujuan pertama dari mahasiswa internasional yang ingin studi di luar negeri. Dan memang secara general sebagian negara-negara di Asia Pasifik memang sudah mulai menjadi tujuan utama di luar negeri yang dulunya memang didominasi oleh negara-negara Eropa seperti itu. Mohon izin, Ya. masih tersedia 5 menit. Silakan. Oh, 5 menit ya. Oke, lanjut. Masih banyak. Oke, lanjut, Mbak Deba. Nah ini kalau kita bicara tentang karakteristik kerjasama, pertama pelajar Indonesia di Korea itu ada 2.700 dan penerima GKS sampai tahun 2025 itu 1.126 dan Indonesia termasuk mendapat kuota yang terbanyak untuk Global Korea Scholarship ya, beasiswa Korea dari 91 negara. Kemudian kerjasama antar universitas juga banyak, antar kementerian dan juga antar kementerian dan Pemda atau antar universitas dan Pemda juga ada. Kemudian yang menarik juga adalah dari karakteristik kerjasama yaitu bantuan pendidikan, bantuan pembangunan di bidang pendidikan atau ODA yang nanti akan kita lihat berikutnya. Lanjut, Mbak Deba. Lanjut, Mbak. Bentar ya, Bu. Nah, untuk beasiswa sendiri di Korea itu ada satu beasiswa yang paling besar ya, beasiswa ke Korea namanya Global Korea Scholarship. Jadi kalau untuk perbandingannya ini samalah dengan beasiswa-beasiswa lainnya seperti AusAid, USAID. Jadi beasiswa yang memang resmi dari pemerintah Korea gitu ya. Nah, beasiswa ini bisa dilamar gitu melalui dua cara. Atau dia biasa disebut dual track. Jadi bisa melalui embassy di negara masing-masing, bisa melalui ke kampus masing-masing. Menariknya, beasiswa GKS ini menyediakan sejak jenjang pendidikan diploma. Jadi mulai dari diploma, S1, S2, S3, dan bahkan ada beasiswa riset juga gitu. Jadi nanti bisa dipelajari tentang beasiswa ini, masih ke atas Mbak Deba, bukan yang ini, yang GKS. Bisa dipelajari tentang beasiswa ini dari website www.studyinkorea.go.kr. Jadi di situ semua sudah lengkap, informasi tentang beasiswa, tata caranya, bisa di-download PDF-nya, kemudian universitinya apa saja. Jadi nanti untuk universitas itu diharuskan memilih 2 universitas, satu universitas yang tipe A dan satu universitas tipe B atau C. Tipe A itu yaitu universitas yang ada di kota Seoul dan sekitarnya, jadi kota-kota besar, dan tipe B dan C itu yang berada di luar wilayah Seoul area. Seperti itu. Kemudian besaran beasiswanya itu
1.141.140.000 won gitu ya. Jadi mungkin kalau dari segi jumlah agak sedikit di bawah LPDP gitu. Jadi memang tapi nanti ada kursus bahasa Korea gratis di tahun pertama sehingga beasiswa ini memang tidak secara saklek gitu mensyaratkan bahasa Korea, tapi setidaknya Tapi topik kalau 3, untuk kemudian diagnosanya, juga TOEFL. Tapi nanti akan diberikan 1 tahun pertama itu bahasa Korea gratis untuk penerima beasiswa. Seperti itu. Lanjut Mbak Deba ke slide 14 aja Mbak. Kemudian ada satu beasiswa juga yang cukup populer yaitu beasiswa KOIKA. Beasiswanya namanya Capacity Improvement and Advancement for Tomorrow atau CIAT. Tapi untuk beasiswa CIAT ini memang dikhususkan targeted ya, jadi dia bantuan pembangunan targeted untuk PNS. Nah, bidang-bidangnya juga biasanya sudah ditentukan. Misalnya 2005 jurusan yang dibuka apa saja, tahun 2006 apa saja, dan universitinya juga sudah ditentukan. Tidak semua universitas. Beda dengan GKS di mana mahasiswa bisa untuk melamar di jurusan apapun yang diminati. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, Mbak Deba. Ini lanjut aja, jadi ini contoh program dan universitas yang pernah ditawarkan oleh KOIKA di tahun 2025. Kemudian ada juga, jadi kalau untuk Korea itu kesempatan beasiswanya sangat banyak ya, karena masing-masing universitas itu mereka menawarkan beasiswa sendiri-sendiri. Jadi misalnya di UOS, University of Seoul, itu selalu menawarkan beasiswa di bidang urban development and public transportation. Nah, itu juga banyaknya untuk PNS memang. Kemudian ada satu institut namanya KDI School, Korea Development Institute, menawarkan program khusus Public Policy and Public Management. Nah, ini terbuka untuk umum sebenarnya, tapi kalau untuk beasiswa memang banyaknya dari untuk PNS juga. Kemudian lanjut, mungkin ini terakhir ya, yang terkait dengan kolaborasi lainnya. Lanjut Mbak yang di bawahnya. Jadi karena tadi ya banyaknya ODA karena sudah Korea sudah menjadi donor sehingga banyak sekali bantuan-bantuan pendidikan yang bentuknya development project. Nah, ini ada satu namanya LUPIC, Leading University Project for International Cooperation. Ini intinya adalah Universitas Korea harus menggandeng universitas luar negeri untuk mendapatkan bantuan dari pemerintahnya. Dan ini sudah ada 2 yang berjalan. Gyeongsang National University itu menggandeng IPB dan Sogang University itu menggandeng UPI kalau nggak salah. Dan 3 universitas lainnya. Dan bidangnya beda-beda. Kalau yang IPB di bidang agriculture dan yang UPI di bidang chemical, jurusan kimia. Kemudian ada juga ODA yang bukan di perguruan tinggi, tapi ODA yang untuk pengembangan teacher capacity development. Itu ada juga exchange teacher antara Indonesia dan Korea. Ini sudah berlangsung dari 2023 dan akan berlangsung sampai 2027. Jadi guru Korea dan guru Indonesia sama saling mengajar tapi bertukar. Jadi guru Indonesia ngajar di Korea, guru Korea ngajar di Indonesia seperti itu dan semuanya dibiayai oleh Korea. Kemudian ada satu ODA lagi namanya Klik. Ini sih seperti intinya adalah pelatihan kapasitas digital untuk guru-guru Indonesia. Ini juga gratis, dilakukan di Indonesia dan di Korea, dan guru-guru Indonesia didatangkan ke Korea untuk mendapatkan pelatihan ini, termasuk mendapat bantuan perlengkapan untuk sekolah seperti laptop set, tablet, smart TV, router dan sebagainya. Ini juga sudah berjalan hampir 3 tahun untuk yang ini. Kemudian ada juga program International Joint Class, yaitu semacam sister school antara sekolah Indonesia dan sekolah Korea, di mana saling bertukar guru dan saling bertukar murid juga. Ini awalnya akan online, nanti setelah kedua sekolah saling mengenal satu sama lain, akan saling mengunjungi, seperti itu. Kemudian kalau yang di KBRI sendiri, kita ada kelas BIPA, Bahasa Indonesia untuk Pengantar Asing, ini termasuk yang lumayan banyak ya.
peminatnya sehingga kita pernah mendapatkan penghargaan MURI di tahun 2023 sebagai BIPA perwakilan yang memiliki peserta terbanyak secara online. Kemudian pernah mendapatkan penghargaan Badan Bahasa dan profilnya adalah setiap tahun kami menerima sekitar 800 peserta warga negara Korea yang belajar bahasa Indonesia di kedutaan online dari berbagai penjuru dunia. Jadi bukan hanya yang ada di Korea saja. Kemudian kita juga punya Indonesia Center. Mungkin Indonesia Centernya belum sebesar di negara lain. Lanjut, Mbak Deba. Ini bertempat di Busan University of Foreign Studies, salah satu university di Busan yang memiliki jurusan Malay Indonesian Studies. Jadi kita berkolaborasi mendirikan Indonesia Center. Ini menjadi tempat juga untuk misalnya budayawan Indonesia yang datang ke Korea untuk melakukan magang budaya dari pembiayaan dari Kementerian Kebudayaan di tahun-tahun yang lalu. Kemudian juga untuk festival-festival kita akan berkolaborasi dengan Indonesia Center. Kemudian ada lagi Mbak Deba, iya selebih itu kolaborasi kebudayaan mungkin dalam festival-festival biasanya kita berkolaborasi dengan universitas dalam bentuk program pengabdian masyarakat ya. Tapi itu nanti agak challenging ya karena menyesuaikan waktunya itu memang agak sulit di Korea terkait dengan kalender akademik di Korea. Tapi beberapa sudah berhasil. UNES pernah datang ke Korea untuk melakukan Ghost to School ya, embassy. Jadi Indonesian Embassy Goes to School, jadi mengenalkan kuda lumping, kemudian batik, kemudian juga enggrang dan sebagainya. Kemudian juga Universitas Ahmad Dahlan Jogja juga pernah berkolaborasi dengan BIPA Korea untuk melakukan kelas pengenalan batik dan membatik. Mungkin seperti itu kolaborasi-kolaborasi yang ada di Korea Selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang dan melewati batas waktu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Amalia Fitria atas pemaparan mengenai perkembangan Korea Selatan dari sisi sejarah, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dari pemaparan beliau, kita dapat melihat bagaimana Korea Selatan berhasil berkembang menjadi salah satu negara maju melalui pembangunan sumber daya manusia, kemajuan ekonomi, serta perhatian yang besar terhadap sektor pendidikan. Hal ini tentunya memberikan banyak pembelajaran dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara Indonesia dan Korea Selatan, baik dalam bidang pendidikan, akademik, maupun pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Amzul Rifin, selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Tokyo. Beliau merupakan guru besar Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang sosial ekonomi pertanian di IPB University, pendidikan magister di International University of Japan, serta pendidikan doktor di universitas yang sama. Dalam perannya sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Tokyo, beliau aktif mendorong penguatan kerjasama pendidikan, pengembangan jejaring akademik internasional, serta kolaborasi riset antara Indonesia dan Jepang. Kepada Bapak Profesor Dr. Amzul Rifin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mona Lisa. Ini share screen. Mudah-mudahan enggak terlihat ya. Ya, aman. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Kan tadi saya dikenalkan, saya Amzul Rifin. Saya dari tahun 2024 adalah Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo Jepang, dan juga masih sampai saat ini dosen di PMIPB. Nah, mungkin apa yang saya sampaikan hampir sama semua tadi dari Tiongkok dan juga dari Korea, tapi nanti mungkin saya sedikit ada gambaran tentang kerjasama riset. Nah, ini kira-kira sistem pendidikan Jepang, ya jadi basically hampir sama dengan di kita, dan memang wajibnya itu sampai SMP, jadi dari TK, SD, SMP, kemudian di level SMA, jadi sama 633.
Nah, tapi nanti level SMA ada beberapa yang memang SMA umum, ada juga beberapa yang Specialized Training College Center, dan juga ada yang sebagai College of Technology KOSENG ini ya. Ini dia sudah mulai dari SMA dan kemudian nanti lanjut menjadi kuliah gitu. Nah, kemudian di level pendidikan tinggi itu ada universitas, kemudian ada junior college, mungkin semacam diploma, ada juga professional college, ini saya mau Gapo yang ke ini, jadi yang sudah spesifik, jadi yang langsung kerja. Nah, kemudian nanti ada yang pasca sarjana. Nah, memang selama ini kerjasama pendidikan Indonesia dengan Jepang lebih banyak di level pendidikan tinggi, gitu ya. Walaupun ada juga beberapa yang di level uh, pendidikan menengah, tapi memang lebih banyak fokus ke pendidikan tinggi. Jadi uh, mulai ketika dulu ada beasiswa namanya Pampasan Perang Jepang, jadi tahun 60-an, tahun 50-an itu mulailah banyak mahasiswa kita dikirim ke Jepang, maupun ada juga waktu ketika awal-awal tahun 40-an juga sudah ada, tapi mulai banyak ketika sehabis Perang Dunia Kedua dengan beasiswa dari Pampasan Perang Jepang. Jadi ada beberapa tokoh seperti Pak Ginanjar, itu awal-awal yang datang ke Jepang untuk kuliah. Jadi hubungan itu sudah jauh sekali, sudah mungkin hampir eh, apa kerjasama pendidikan itu sudah dari tahun 50-an. Nah, dari si universitas di Jepang ini ada tiga jenis. Ada sebagai National University, ini penerimaan dari pemerintah pusat Jepang, kini sekarang ada Funan University. Kemudian ada namanya public, jadi ada nasional public. Kalau National University dari pendanaan dari pusat, kalau public ini dari prefektur, pemerintah provinsi atau prefektur atau dari si kota. Ini sekitar ada 100 universitas, dan sama dengan kita juga ada swasta atau private. Nah, ini jumlahnya yang banyak, sekitar 600 universitas yang ada. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi mahasiswa Indonesia, jadi ini ada data sampai tahun 2024, memang berfluktuatif terutama pas COVID. Jadi pas tahun 2024 ini sekitar ada 6.000, hampir 6.778 mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang. Jadi ini yang informasi dari pemerintah Jepang yang menggunakan visa sekolah universitas ya, pendidikan tinggi. Ya, ini tidak termasuk yang oleh pendidikan menengah. Nah, untuk tingkat pendidikannya, jadi ada memang sebagian besar memang graduate school, hampir sama dengan undergraduate. Jadi ada beberapa kampus yang menerima graduate school, terutama yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar. Nah, memang juga ada juga graduate school, sekitar 30%. Ada juga yang Japanese language school, ya ini adalah sekolah bahasa, ya ada beberapa mahasiswa kita yang memang sekolah bahasa dulu sebelum masuk ke kampus-kampus. Kemudian ada Permanent College tadi, ada KOSENG dan Junior College. Untuk bidangnya memang kita menganggap bahwa bervariasi juga, ada yang humanities, ada social sciences, tapi juga ada juga engineering. Nah, memang untuk humanities dan social sciences memang banyak di level S1. Untuk engineering science dan lainnya ini lebih banyak di level postgraduate atau S2 dan S3. Kemudian untuk pembiayaannya, kalau kita bisa klasifikasikan untuk mahasiswa Indonesia, ada Max ini beasiswa pemerintah Jepang dari berbagai level, dari diploma S1, S2, S3, itu sekitar tahun 2024 itu ada sekitar 1.163 mahasiswa kita, atau sekitar 17% dari total mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa Max. Nah, lainnya ini ada yang beasiswa sendiri atau memang ada beasiswa lainnya yang dari kampus-kampus. Dan juga ada LPDP. Jadi ada sekitar 130-an mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa LPDP, terutama untuk level S2 dan S3. Nah, untuk kalau kita lihat, kalau kita inikan lagi, berbeasiswa di Jepang ini ada beasiswa pemerintah Jepang, Max. Max ini ada dua jenis, ada yang dituju, University. Jadi ini kita melamarnya ke universitas, ada juga yang G2G.
Ini kita ngelamarnya di Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Jakarta. Nah ini bisa lihat untuk pendaftarannya bisa bisa buka websitenya Embassy Jepang di Jakarta. Di situ ada dari level teachers training, kemudian ada juga level diploma, ada S1, S2, dan S3. Gitu ya. Jadi setiap tahun membuka peluang kesempatan itu. Kemudian juga ada beasiswa LPDP tadi yang ada 100-an sekarang, dan uh, kalau Max ini kampusnya bisa hampir seluruh kampus bisa, tapi LPDP ini ada sekitar 13-14 kampus yang masuk dalam list. Nanti saya akan sampaikan list kampus tersebut. Nah, beasiswa lainnya ini ada juga dari beberapa beasiswa, misalnya ADB, ada Distribution Impact, Ajinomoto, Jaso, kemudian Fast Retailing ini beasiswa baru. Ini adalah beasiswa dari Uniqlo yang baru mulai tahun ini yang untuk beasiswa S1. Jadi ada 10 calon mahasiswa yang akan kuliah S1 di Jepang. Dan juga ada beasiswa ongoing, ini artinya beasiswa yang di kampus-kampus, yang banyak perusahaan-perusahaan yang mulai kampus untuk memberikan beasiswanya. Dan juga ada juga beasiswa yang dari kampus. Dan ini adalah bentuknya wave tuition. Jadi potongan tuition dari SPP-nya. Nah ini adalah list universitas yang masuk dalam list LPDP dari Tokyo, Kyoto, Hiroshima, dan seterusnya. Dia ada sekitar 13 universitas. Jadi tidak semua kampus di Jepang yang masuk dalam list LPDP. Gitu ya. Jadi ini melamarnya bisa langsung melalui LPDP. Nah, ini mungkin sedikit strategi peluang kuliah di Jepang. Jadi memang prosesnya memang tidak secara instan. Jadi memang saya sering kali dihubungi oleh mahasiswa bagaimana ini, tapi ya butuh proses. Nah, memang Jepang ini juga lebih efektif dengan berkenalan dulu dengan profesornya. Jadi memang peluangnya ada kalau kita email langsung, misalkan menjadi pembimbing, tapi akan lebih ini kalau misalnya kita kenalan, apakah bisa kenalan kita ketemu dengan dari conference, atau bisa juga melalui hubungan sensei. Jadi misalkan saya kuliah di Jepang, kemudian ada mahasiswa saya yang mau kuliah, nanti saya kenalkan dengan profesor saya. Nah, itu jauh lebih efektif. Nah, jadi hubungan kuliah Indonesia Jepang tuh uh, kenapa sustain, karena hubungan seperti itu. Dulu uh, mahasiswa yang kuliah itu nanti termasuk kelasnya jadi profesor, nanti mahasiswanya, dan akan terus seperti itu. Jadi turun-temurun istilahnya. Nah, itu jauh lebih efektif. Nah, kemudian satu lagi, karena di Jepang ini antara kuliah perguruan tinggi dengan riset itu saling terkait. Jadi kita tidak bisa melepas hubungan antara uh, riset dengan akademik, karena umumnya kegiatan riset perusahaan itu berada di kampus. Jadi apa uh, apa dan banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa gunakan, bukan hanya untuk kuliah tapi juga untuk riset, terutama misalkan untuk yang sudah postdoc atau ya itu postdoc yang untuk yang sudah S3. Nah, di sini gambarannya memang di Jepang ini ekosistem riset yang kuat. Jadi riset didukung oleh kolaborasi erat antara universitas, lembaga penelitian, dan industri. Jadi triple helix istilahnya. Jadi yang saya bilang tadi, banyak perusahaan-perusahaan yang labnya itu adalah di kampus. Jadi sensei-nya itu, profesor itu melakukan kegiatan-kegiatan riset dari perusahaan-perusahaan besar. Dan juga nanti ada lembaga penelitian nasional. Kemudian peran pemerintah juga sangat besar sekali. Jadi di sini ada beberapa lembaga ya yang melakukan riset. Nanti di belakang ada penjelasan lebih detailnya dari sisi pemerintah, kementeriannya Max ya, Kementerian Pendidikan, ada pendidikan, sports, riset teknologi, dan juga budaya. Dan juga ada JSVS, JST, dan itu nanti ada beberapa penjelasan lebih lanjutnya. Jadi ini adalah lembaga-lembaga pemberi pendanaan. Kemudian pendanaannya dari si teknologi AI, energi terbarukan, atau advanced material. Masuk juga yang sekarang banyak ini kan adalah rare earth mineral ya, mineral jarang.
Kemudian dari sisi budaya risetnya juga sangat kental sekali. Ya, mungkin yang pernah kuliah di Jepang eh, bisa merasakan ya. Jadi disiplin, tinggi, detail oriented, sama tim kuat. Karena memang di kampus itu lab-based system. Jadi eh, kita dimasukkan di lab-lab. Jadi di situ di lab nanti ada profesornya, ada associate, ada asisten, bahkan kemudian nanti mahasiswanya. Jadi fokusnya atau emphasize-nya adalah di lab. Kemudian juga ada hierarki akademik yang jelas, profesor, associate, assistant, student, dan mobilitasnya bisa. Jadi misalkan associate-nya di mana, bisa pindah ke kampus yang lain. Kemudian tiap-tiap lab itu nanti punya punya riset yang long term, ya, jadi riset jangka panjang. Kemudian infrastruktur dan fasilitas, uh, apa di sini kalau dia bilang surganya, gitu, kalau minta fasilitas apapun, ya karena dari si pendanaan tidak masalah, itu ya kita hanya menggalakkan riset, jadi tidak, ya tidak peduli mau beli apa, uangnya nggak ada. Nah, kalau di Jepang ini semua itu sudah terfasilitasi. Kemudian kedepan industri tadi ya, jadi uh, banyak perusahaan itu memiliki R&D center sendiri. Jadi selain perusahaan besar, Sony, kemudian apa perusahaan besar itu dia punya R&D sendiri, dan juga bisa juga kolaborasi dengan kampus-kampus dan juga applied research, jadi lebih lebih aplikasi. Walaupun ada juga yang memang riset dasar. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, lembaga riset di Jepang itu kita bisa bagi menjadi tiga. Ada yang pendanaan dan promosi riset, ya. Jadi ada lembaga yang memang fungsinya adalah mendanai riset. Nah, ini bisa jadi peluang yang apa? Peluang kerjasama. Kemudian juga ada lembaga riset itu sendiri dan juga ada lembaga riset sektoral. Nah, kita coba lihat satu-satu. Mungkin saya tidak akan lebih detail, nanti bisa dilihat, bisa dicek websitenya masing-masing uh, tentang bagaimana lembaga itu. Misalkan saat yang pertama adalah JSPS. Ini adalah lembaga ini tidak melakukan riset langsung, tapi mendanai dan mengkoordinasikan riset nasional. Jadi salah satunya adalah JSPS, jadi Japan Society for Promotion of Sciences. Jadi biasanya tiap tahun mereka membuka uh, apa grant-grant research, ya, memberikan hibah penelitian, KKNHI, Grant in Aid. Kemudian, nah ini juga bisa peneliti dari luar, ya. Jadi postdoc kah atau untuk ini ada berbagai macam. Nanti bisa dilihat apa di websitenya. Ini mendorong kolaborasi internasional dan sudah banyak sekali para peneliti Indonesia yang mau menggunakan fasilitas atau skema-skema JSPS ini. Dan setelah itu ada JST. Nah, kalau ini lebih spesifik lagi, kalau tadi JSPS di bawah Max, kemudian pendidikan, ini Japan Science ini lebih apa spesifik lagi mengenai riset strategis nasional. Ini lebih AI, green technology, digital, dan di materi riset, inovasi, dan ujungnya adalah komersialisasi. Ya, jadi uh, lembaga ini kalau tadi lebih JSPS lebih akademik, kalau JST ini lebih bagaimana nanti riset itu diinikan ke arah komersialisasi. Kemudian juga ada NEDO, jadi ini New Energy Industrial Technology Development Organization. Ini pendanaan riset untuk energi dan teknologi industri. Nah, jadi kemarin uh, kami dengan Kemdikti menghadap NEDO ini dan mereka akan melakukan kerjasama tentang sampah, baik sampah atau mungkin juga sampah elektrik, gitu ya. Jadi sampah-sampah elektrik kita tuh butuhnya mengandung banyak uh, apa materi-materi, misalkan emas atau bahkan rare earth yang bisa didaur ulang dan itu bisa menjadikan nilai tambah. Nah, jadi ini fasilitasi kerjasama industri dan internasional. Nah, kemudian juga dari Keng. Nah, kalau ini lebih adalah lembaga penelitiannya langsung dan basic applied research. Dan jadi ini di sini apa uh, banyak kerjasama-kerjasama juga. Jadi nanti silakan apa
bisa menelusuri website-websitenya, ada bahasa Inggrisnya, jadi nanti bisa dilihat bagaimana peluang-peluang kerjasama itu sendiri. Kemudian juga ada ICE, ya, IST, kemudian juga NICT, ya. Ini jadi kalau di kita kan mungkin BRIN itu semuanya gitu ya. Sekarang udah di bawah. Kalau di Jepang ini sudah ada apa masing-masing lembaga itu ada yang bidang-bidang spesifik tertentu. Ada seperti NICT lebih ke ICT, kemudian ICE ini lebih ke Advanced Industrial Science and Technology. Kemudian NIMS ini Material Science, ya, lebih ke material. Jadi eh, lembaga-lembaga penelitian ini punya fokus-fokus riset yang sangat spesifik dan mereka juga membuka kerjasama-kerjasama dengan lembaga peneliti kita atau maupun apa individu-individu dari Indonesia untuk melakukan kerjasama. Kemudian juga ada juga yang sektoral, JAXA ini NASA-nya Jepang, ini JAMSTEC, ya, Japan Agency for Marine and Fisheries Sciences. Jadi untuk riset di bidang kelautan juga kebumian dan climate change, apa gempa dan juga tsunami. Kemudian juga ada untuk yang kesehatan, ada National Institute of Infectious Disease. Jadi walaupun mereka mungkin uh, ini sekali, tapi mereka selalu berusaha untuk melakukan penelitian juga yang tentang infectious disease. Nah mungkin itu nanti kita silakan kita banyak diskusi, tapi intinya Jepang membuka dengan banyak dengan berpengalaman kerjasama dengan Indonesia sudah puluhan tahun. Jepang memang membuka peluang yang sangat besar sekali, baik dari sisi akademik maupun juga dari sisi riset. Jadi ini terlihat dari apa banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi Jepang yang sekarang berkarir di pemerintahan, di kampus, dan juga banyak kolaborasi riset yang sudah dijalankan selama ini baik oleh lembaga penelitian maupun universitas. Mungkin itu dari saya, nanti kita fokus saja ke tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Amzul Rifin atas pemaparan yang sangat informatif mengenai peluang studi dan kerjasama riset di Jepang. Kita dapat lihat bahwa Jepang memiliki ekosistem pendidikan dan riset yang sangat kuat, didukung oleh kolaborasi antara universitas, pemerintah, dan industri. Selain itu, berbagai peluang beasiswa, riset, serta jejaring akademik antara Indonesia dan Jepang juga membuka kesempatan yang sangat luas bagi mahasiswa dan peneliti Indonesia untuk mengembangkan kapasitas akademik di tingkat internasional. Ya, baik, mungkin kita akan masuk ke sesi selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu nih. Bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan atau bisa melalui fitur raise hand. Kesempatannya sangat jarang nih ya Bapak Ibu, langsung kita tanyain ke expertnya. Ya, baik. Ada pertanyaan dari Kak Aji Nugraha. Halo Kak, selamat sore. Halo, terima kasih Kak Mona Lisa. Saya Aji eh, dari LPDP, sekarang di ENU. Saya ingin menanyakan terkait kepada Atase di Seoul, karena saya sudah mendaftar terkait International Summer Program di SNU. Nah, terkait pendaftaran visa, apakah ada yang berbeda sedikit dengan yang biasanya studi jarak jangka panjang di Korea? Baik, terima kasih. Mungkin dari itu dulu. Baik, Summer terima kasih. course ya. Iya, Visanya short course, Bu. visanya D2 sama ya. Visa Ada student. dua. Iya, Oh, tetap visa student. Oke, visa jadi bukan student. yang C31 itu bukan yang cocok bagi kami gitu, Bu ya. C31 biasanya untuk kursus bahasa ya. Oh, hanya kursus bahasa. Baik-baik. Saya hampir daftar itu sih, jadi saya cuma butuh klarifikasi itu karena juga saya lihat dosennya juga ada yang sesuai dengan apa yang saya kehendaki begitu. Jadi itu dulu. Iya. Oke, Iya. jadi Sebentar, apa, Bu, tadi? coba saya D2 ya? double check ya. Double check. Mbak Deba, Baik. Iya, Bu. Mbak Deba ada tambahan, Mbak? Kalau C31 tuh biasanya untuk turis, Mas. Aha.
Oke, Untuk yang baik. short term visit ya. Mhm. Kalau untuk pelajar umumnya D2 atau D4. D2 atau Nanti D4. iya, Baik. tapi itu sebenarnya mengikuti persyaratan kampus masing-masing ya, Mas. Jadi kampus yang di Korea Hmm, itu dia biasanya akan kasih informasi ini visanya baiknya pakai suku apa. oke. Untuk pendaftarannya biasanya berapa lama ya? Karena saat ini saya sedang tugas belajar di Canberra. Jadi apakah lebih baik langsung ke embassy-nya di sana atau secara online ya? Karena sepertinya ada dua yang saya lihat. Terima kasih. Maksudnya yang berapa lama tuh apanya ya, Mas? Eh, untuk mendapatkan visa tersebut biasanya. Jadi sekitar berapa lama? Sebulan kah atau berapa biasanya? Setelah dapat Oh, Mas. LOA short course, ya. Oh iya. Untuk Mas, visa tersebut, ya. Oke, intinya itu. mohon maaf sebelumnya karena kami bukan dari sesi konsuler, jadi lebih Oh, baik oke. untuk pastinya bisa telepon ke KBRI-nya langsung ya, Mas. Oh, oke. Atau Hotline-nya Mbak. ke embassy-nya langsung. Oke. Oh Jadi iya, by embassy telepon. Koreanya, bukan ke kitanya. Iya, Embassy-nya, baik, maaf. baik. Oke, jadi antara D2 atau D4. Saya coba klarifikasi lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Amaliah dan tim yang sudah membantu menjawab. Selanjutnya di kolom chat ini kita ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Amzul terkait jalur beasiswa untuk mahasiswa lulusan S1 untuk melanjutkan ke S2 dan juga untuk mahasiswa S1 yang ingin memiliki kesempatan study exchange di Jepang. Untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Amzul. Mohon penerangannya. Baik, makasih Mbak Monalisa. Untuk exchange memang untuk S1, nah untuk S1 mah agak tricky ya. Di sebagian besar untuk S1 itu berbahasa Jepang. Jadi memang agak tricky, kecuali kalau memang dari prodi bahasa Jepang, itu akan lebih mudah. Dan biasanya memang exchange ini memang tergantung dari kerjasama antar universitasnya gitu. Jadi memang kampus-kampus itu tidak membuka exchange, tapi memang akan lebih bagus memang kampus ada kerjasama kampus yang melakukan exchange tersebut gitu ya. Biasanya untuk program bahasa Jepang tuh ada beberapa yang saya tahu. Jadi dan satu kendalanya adalah bahasa. Kemudian yang kedua untuk apa? Ini ada Jepang lagi satu lagi nih. Beasiswa S2. Jadi Jepang tuh memang tipikalnya by research. Jadi komponen course-nya memang relatif kecil. Gitu memang semuanya memang banyakkan adalah by research. Gitu. Jadi eh, apa? Makanya yang harus satu yang perkuat adalah research proposalnya gitu ya. Itu harus memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sensei dan itu ya fokusnya di sana. Kemudian ya ada yang ketiga saya langsung aja ya, ini Danu Polman ya. Ya, silakan. Memang seperti saya bilang tadi memang akan lebih efektif kalau kita sudah kenal duluan sama senseinya. Saya selalu kalau ke teman-teman yang datang atau para pejabat-pejabat yang datang ke Jepang, saya bilang akan lebih efektif teman-teman yang muda ini disuruh dibiayain conference, ketemu dengan sensei, kenalan, nanti memperkenalkan diri gitu. Itu jauh lebih efektif dibandingkan misalkan email langsung misalnya. Jadi atau misalkan bisa juga tadi dari mungkin ada teman atau kolega di kampus yang dulu punya senseinya, profesornya, nah itu jauh lebih efektif dibandingkan kita memang langsung meng-email. Walaupun ada juga bisa kasus-kasus tertentu bisa juga meng-email langsung, tapi kalau kita misalnya apa kenal itu jauh lebih efektif gitu. Mungkin itu Mbak Monirsa dari Oke. pertanyaan ke Jepang. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Amzul. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan bagi teman-teman yang berminat untuk negara Jepang. Baik, selanjutnya ada Kak Atik Astrini. Boleh silakan Kak Atik, apakah Halo, ya, halo, halo, selamat sore, Mbak Mona ya, Lisa. Ya, selamat mohon sore. izin bertanya. Ya, mohon izin bertanya. Mbak Mona Lisa, saya tertarik sekali dengan ini. Adakah kesempatan satu semacam student exchange
baik itu dari negara Cina, Korea Selatan maupun Jepang? Yang kedua, adakah kesempatan short course bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengembangkan diri baik di negara Cina, Jepang maupun Korea Selatan? Nah, Mbak Mona Lisa, perlu diketahui kami yang dari daerah, kami ini dari Jawa Tengah, khususnya kami dari Solo, itu pernah terkendala dengan proses izin dari surat rekomendasi. Kami harus secara hierarkis lumayan panjang dari Solo, kemudian provinsi ke kementerian. Nah, ada 3 tahap. Nah, untuk 1 tahap saja itu bisa sampai 1 bulan, Mbak Melisa. Nah, biasanya kami terkendala di waktu untuk mendapatkan rekomendasi itu. Adakah informasi atau ada shortcut atau gimana ya caranya supaya kami di daerah boleh mendapatkan kesempatan, satu untuk short course bagi para guru, yang kedua untuk student exchange. Demikian Mbak Melisa, saya akan senang sekali jika dari Bapak Ibu yang dari Cina maupun dari Korea Selatan maupun dari Jepang bisa membagikan atau insight bagi kami yang di daerah. Terima kasih Mbak Mona Lisa dan Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin karena pertanyaannya komprehensif, mungkin boleh diwakilkan dengan Ibu Lestari. Dan karena keterbatasan waktu, nantinya juga teman-teman sekalian bisa mendownload materi pemaparan dari para narasumber kita. Untuk Ibu Lestari, silakan. Barangkali nanti juga bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu lainnya. Baik, terima kasih Bu Mona. Terkait program untuk student exchange, biasanya ada kolaborasi antara universitas langsung dengan universitas tersebut. Namun kalau untuk program short course itu ya Ibu Atik, short course ini tahun ini ada satu program yang sudah masuk dalam ininya KBRI, tawaran untuk usia 18 sampai 24 tahun, nanti ada di sekitar bulan Agustus. Ini di Guizhou, terselenggaranya di Guizhou dengan seluruh pembiayaan selama mengikuti kegiatan ini free, ditanggung dari pemerintah Tiongkok. Namun pihak peserta ataupun dalam hal ini Indonesia diperlukan untuk menyiapkan tiket dan visa. Begitu pula untuk program untuk guru, kalau itu pertukaran biasanya itu ada langsung antara institusi dengan institusinya yang ada di sini kalau di Tiongkok. Namun kalau untuk short course sendiri, untuk guru bahasa Mandarin, tahun ini ada program di Chongqing dan kita Indonesia mendapat kuota untuk 5 orang. Kemudian untuk itu menggunakan bahasa Mandarin tentu saja. Nah, kalau untuk yang bahasa Inggris kan untuk mata lain ya bisa dengan terkait digital technology ataupun lain sebagainya. Ini ada program short course juga yang ditawarkan dari Quigo dan ini terselenggara. Saya sedang negokan agar terselenggara di saat liburan sekolah. Mengingat Bapak dan Ibu guru atau Bapak Ibu dosen akan kesulitan untuk mendapatkan izin seperti itu. Nah, ini nanti akan ada juga sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa semuanya ketika mengikuti course di China ini di Tiongkok itu free, tapi tetap harus provide tiket dan visa seperti itu, Ibu Atik. Dan yang lain juga yang menanyakan hal yang sama yang ada di dalam kolom chat. Terima kasih Bu Mona, mungkin Bu Amal dan Pak Amzul bisa menambahkan. Izin satu lagi Bu Lestari, mohon maaf Bapak Ibu. Kami bisa menghubungi di mana ya Bu Lestari supaya bisa komunikasi lebih efektif karena kalau pakai link-link itu kadang-kadang susah diresponnya. Terima kasih. Boleh. Baik Ibu, kalau untuk pelatihan guru bahasa Mandarin, kami akan koordinasi selain tentu saja dengan Direktorat Jenderal GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan Dinas Pendidikan setempat, juga ada BGTK atau BBGTK, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan di provinsi masing-masing, gitu ya. Nah, tentu untuk semua guru, untuk pelatihan semua guru
dan dosen. Begitu pula untuk dosen akan ada komunikasi dengan Dirjen Dikti kelembagaan. Untuk yang umum, kami juga kolaborasi tadi dengan P3BMI, dan untuk student exchange atau program-program seperti summer camp yang biasanya di-provide dari masing-masing kampus, dan ini biasanya ada yang berbayar ataupun tidak berbayar, ini mungkin bisa juga selain ke saya dengan Ketua PPI Tiongkok. Karena biasanya Ketua PPI Tiongkok juga mendapat dari masing-masing provinsi, masing-masing kampus ada cabangnya, itu yang diakomodir dan dilaporkan menjadi satu. Kalau untuk saya akan tuliskan di dalam kolom chat email dari Atikbud Beijing ya Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Lestari atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, kami sangat senang atas antusias dari Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Namun mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa menjawabnya satu persatu. Namun, kami akan mempersilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan tim atau kontak yang bisa dihubungi, sehingga bagi teman-teman yang pertanyaannya hari ini masih belum terjawab, bisa di-forward ke informasi yang akan diberikan oleh narasumber kepada Bapak Amzul, Ibu Amalia, dan Ibu Lestari. Mohon perkenanannya. Ibu Lestari sudah menuliskannya secara email ya. Mungkin untuk Bapak Amzul dan Ibu Amalia, kiranya mau memperkenalkan timnya atau bagaimana bisa menghubungi Bapak Ibu sekalian? Izin saya mungkin nambahkan sedikit dulu ya Mbak ya, sedikit aja. Ya, silakan. Sebelum memperkenalkan, ini kan banyak yang bertanya, ada beberapa ya tentang exchange, student exchange. Jadi student exchange itu kalau di Korea kesempatannya banyak sekali. Jadi hampir semua kampus-kampus, terutama kampus-kampus yang ternama ya, yang sudah memiliki international program yang pengantarnya berbahasa Inggris itu umumnya setiap semester selalu menawarkan student exchange. Cuma memang student exchange ini ada dua. Ada yang visiting student, dalam arti ini terbuka untuk umum. Jadi student dari kampus mana saja boleh. Apakah dia sudah punya MOU dengan kampus Korea tersebut atau belum, tetap boleh melamar, tapi memang berbayar. Bedanya seperti itu ya kalau di Korea. Sedangkan untuk kampus-kampus yang sudah punya MOU itu biasanya gratis. Jadi misalnya SNU sudah punya MOU dengan universitas apa aja di Indonesia. Nah, itu pertukaran pelajar antara kedua kampus itu biasanya free gitu. Gratis asalkan sudah ada MOU dan itu biasanya udah ada listnya. Jadi kalau di SNU itu yang untuk exchange student ketika melamar itu langsung kalau kampusnya ada listnya di websitenya SNU di link exchange studentnya itu artinya akan dapat free gitu. Nah, itu bisa bahkan 1 semester atau 2 semester. Seperti itu ya untuk student exchange. Kemudian short course guru. Short course guru ini memang kalau di Korea ini ya tadi seperti yang saya sampaikan itu ada dua, yang exchange teacher sama yang pelatihan IT. Dan itu dua-duanya harus melalui Kementerian Pendidikan, bukan dalam arti masing-masing guru bebas apply ke Korea, itu tidak seperti itu. Karena ini kerjasama antara MOE Korea dan MOE Indonesia. Jadi pengumumannya itu nanti akan bisa dilihat di IG-nya GTK ya, Dirjen GTK di Kemendikdasmen. Dan biasanya nanti kami juga di IG KBRI, di IG Adikbud Seoul juga biasanya akan melakukan pengumuman itu, termasuk short course setiap ada tawaran short course dari baik university maupun lembaga, kami selalu umumkan di IG. Nah, IG-nya ini Pospika yang ada lambangnya di sini nih, Pospika Adikbud Seoul itu IG kami, itu selalu kami tawarkan. Banyak sekali program dari tadi yang institut itu, yang public management, public policy itu biasanya mereka ada short course singkatnya. Jadi rajin-rajin aja lihat IG-nya Adikbud Seoul. Mungkin itu nanti kontaknya akan kami tulis ya, itu sudah ditulis di chat untuk email Adikbud Seoul. Mungkin itu dari saya tambahannya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penjelasan dan penerangannya. Kiranya teman-teman sekalian bisa segera mengecek kolom chat box. Ada informasi, ada link, dan juga email yang teman-teman bisa reach out ya.
Baik, demikianlah seluruh rangkaian sesi yang dapat saya pandu pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, partisipasi, serta kerjasama dari seluruh narasumber dan peserta webinar. Dengan demikian, saya kembalikan jalannya acara kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat sore waktu Jepang ya. Terima kasih Mbak Mona Lisa yang sudah membawakan acara ini dengan sangat baik dan juga terima kasih pada seluruh narasumber kita, Ibu Lestari, Prof. Amjul, dan Ibu Dr. Amalia Fitria. Dan saya juga ingin mungkin mengingatkan kepada teman-teman ya silakan cek masing-masing tadi ya. Ada IG-nya sekarang media sosial sangat banyak begitu. Mungkin di setiap KBRI juga ada media sosialnya, setiap Adikbud ada media sosialnya, dan juga bisa mungkin mengontak teman-teman mahasiswa atau teman-teman PPI ya yang ada di masing-masing negara gitu, karena lebih pengalaman saya itu akan lebih mudah dan setiap PPI itu juga pasti akan membantu disupport oleh Adikbud ya, akan membantu menyebarkan informasi beasiswa yang makin banyak dan alhamdulillah memang dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa Indonesia di Jepang, di Cina dan di Korea ini makin banyak begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat malam mingguan. Terima kasih semua Bapak Ya, Ibu. yuk. Terima Assalamualaikum. kasih. Kasih. Bu Amal, Pak Amzul, Ya. ada request harus foto bertiga nggak sih? Oh gitu. Foto bertiga. Buat itu yang buat laporan. Ya udah kita live-nya belakangan. Boleh Bu, Oke. kalau gitu saya pin bertiga ya. Nah, ya udah. Oke. Nah, Tolong Mbak Depa. Iya, bentar ya Bu. 2 kurang Bu Amalia. 3 ya. Ya, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Aduh, ada chat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Terima Mbak Depa, kasih. terima kasih Makasih semua MC semuanya. moderator, Ya. Bapak Ibu. Saya Sukses baca selalu. dulu ya. Iya. Saya baca dulu ini ya. Saya ini Iya, dapat. siap. Oke, udah. Iya, nanti dari Pak Amzul tolong dioper kirim estafet ke Bu Amal ya. Siap, siap, siap. Oke, Oke, makasih. makasih. Yuk. Makasih Yuk. Mbak Selamat Mona sore. Lisa.